Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa di dalam seri Mengenal Kristus. Dan kali ini kita akan sama-sama mengetahui pekerjaan Kristus bagian yang pertama. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, kembali kami datang kepadamu saat ini. Kami menaikkan syukur kami kepadamu. Engkau yang telah memberikan satu anugerah kepada setiap kami, untuk kami kembali dapat datang kepadamu. Tuhan, kami mau belajar tentang dirimu, agar kami semakin mengenalmu, dan terlebih kami semakin dapat diubahkan ke dalam gambar dan rupamu. Oh Tuhan Yesus, kami menengadah kepadamu. Mohon darah adimu yang membersihkan kami dari setiap hal yang menghalangi kami esa dengan dirimu. Tuhan, kami terus perlu Dikau sebagai roh hikmat dan wahyu yang terus menuntun kami untuk kami semakin mengenal dengan lebih pribadi lagi. Singkapkan selubung kami ya Tuhan. Kami mau mengenalmu lebih dari yang kemarin. Kami mau mengenalmu lebih dari yang lalu. Oh Tuhan Yesus, kami terbuka kepadamu. Kami menengadah kepadamu. Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, di dalam 2 bab sebelumnya, kita telah membahas sejumlah pokok mengenai persona Kristus, yaitu di dalam bahasan Allah yang lengkap dan manusia yang sempurna. Di dalam pelajaran yang pertama, Kristus Allah yang lengkap, dan di dalam pelajaran yang kedua, Kristus manusia yang sempurna. Dan dimulai dengan bab ini, kita akan melanjutkan untuk melihat sejumlah butir mengenai pekerjaan Kristus. Kita harus melihat dan harus meluangkan waktu yang cukup untuk mengkaji semua butir ini. Dan ini akan membantu kita menjadi orang-orang yang menikmati Kristus. Hari ini banyak orang Kristen mengenal Kristus hanya secara dangkal. Meskipun mereka dapat mengatakan bahwa mereka mengasihi Tuhan. Jika Anda bertanya kepada mereka, mengapa mereka mengasihi Dia? Mereka hanya bisa memberikan sedikit jawaban. Tetapi saya berharap setelah kita bersama-sama belajar di dalam pembelajaran kita, maka kita semua dapat memberikan banyak butir kebenaran mengenai alasan mengapa kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus dapat memberikan setidaknya 15 butir tentang Dia sebagai Allah yang lengkap. Dan setidaknya ada 17 butir tentang Dia sebagai manusia yang sempurna. Dan jika memungkinkan, kita harus mengembangkan setiap butir secara terperinci. Maka kita harus dapat melanjutkan dan membicarakan tentang semua yang telah Dia lakukan untuk kita. Bagaimana Dia melayani di bumi untuk kita, masuk ke dalam kematian untuk kita, bangkit dari antara orang mati untuk kita, dan naik ke surga untuk kita. Oh, Dia telah melakukan begitu banyak untuk kita. Dan Dia masih melakukan begitu banyak di surga untuk kita. Inilah sebabnya kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Dia karena apa adanya Dia dan karena apa yang telah dilakukan untuk kita. Saya berharap mulai saat ini, setiap hari ketika kita mengontak, menikmati, dan mengalami Tuhan, kita dapat mengalami Dia di dalam semua butir ini.
Ketika kita menikmati perjamuan, kita tahu semua sajian akan kita makan, dan kita menikmati hidangan demi hidangan. Namun banyak dari kita menikmati Tuhan Yesus tanpa pengenalan yang memadai tentang Dia sebagai Allah yang lengkap dan manusia yang sempurna. Selain itu, kita sering menikmati Dia tanpa mengetahui secara memadai berapa banyak yang telah Dia kerjakan untuk kita. Kita tahu bahwa Dia bekerja dan melayani di bumi, tetapi kita tidak tahu secara khusus apa yang Dia kerjakan. Kita tahu bahwa Dia mati di kayu salib, tetapi kita tidak menyadari butir-butir penting mengenai kematiannya. Kita tahu bahwa Dia bangkit dari antara orang mati, tetapi kita tidak tahu apa yang telah kebangkitannya rampungkan. Kita tahu bahwa Dia naik, tetapi kita tidak tahu berapa banyak yang telah Dia rampungkan melalui kenaikannya. Karena kita terbatas dalam mengenal Kristus, maka pengalaman kita tentang Dia juga sangat terbatas. Inilah sebabnya diperlukan sebuah pelajaran seperti ini, agar kita dapat melihat siapakah Kristus dan apa yang telah Dia kerjakan bagi kita, agar kita dapat menikmati Dia dan mengalami Dia secara penuh. Perjanjian baru memberitahu kita berulang-ulang bahwa kita perlu memiliki pengenalan penuh tentang Kristus dan pekerjaannya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 23. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan di dalam Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Juga di dalam Kolose 2 ayat 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Saudara-saudari, di dalam Alkitab, Kristus diwahyukan bukan secara sederhana, tetapi secara sangat terperinci. Tidaklah cukup hanya mengenal Kristus adalah Allah. Anda harus mengenal rincian tentang Kristus sebagai Allah. Sebagaimana Dia adalah Allah yang swaada dan kekal ada. Bagaimana Dia adalah Aku yang universal. Bagaimana Dia adalah Allah Tritunggal, Yehova. Bagaimana Dia adalah pencipta dan sebagainya. Anda harus menyelam ke dalam dan mencerna semua hal ini, serta semua butir tentang pekerjaan Kristus. Kemudian ketika Anda mempelajari semua butir ini,
Anda akan mengapresiasi dia dan menikmati dia. Pelajaran seperti ini akan mengantar kita semua ke dalam kenikmatan penuh akan Kristus. Puji Tuhan. Baik, kita maju di dalam poin berikutnya. Menerima wahyu mengenai pekerjaan Kristus. Setelah menerima wahyu mengenai persona Kristus, yaitu Kristus sebagai Allah yang kekal dan manusia yang sempurna, kita perlu menerima wahyu mengenai pekerjaan Kristus. Pekerjaan Kristus terdiri dari 4 butir utama, yaitu ministrinya di bumi, penyalipannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Sekali lagi saya ulangi, inilah 4 butir utama pekerjaan Kristus. Yang pertama adalah ministrinya di bumi, penyalipannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Dan dalam bab ini kita akan melihat 2 butir pertama dari pekerjaan Kristus. Dan di dalam pelajaran berikutnya kita akan melihat 2 butir terakhir. Baik, 2 butir pekerjaan Kristus yang pertama, yaitu ministrinya di bumi dan penyalipannya. Butir pertama pekerjaan Kristus adalah ministrinya di bumi. Sebagai seorang manusia, Tuhan Yesus di bumi ini hidup selama 33,5 tahun. Tetapi baru saja 3,5 tahun terakhir ia keluar untuk melayani. Dalam ministrinya dia melakukan banyak hal untuk Allah dan dia melakukan banyak hal untuk manusia. Perjanjian baru berisi 4 kitab Injil untuk memberitahu kita apa yang dia kerjakan di dalam ministrinya di bumi. Jika kita tidak meluangkan waktu dan menaruh perhatian penuh untuk mengenal berbagai aspek ministri Kristus yang digambarkan dalam masing-masing ke-4 kitab Injil, kita hanya akan memiliki pengenalan umum tentang ministrinya di bumi. Kita mungkin juga menganggap ke-4 kitab Injil hampir sama, dengan hanya sedikit perbedaan dalam penyajian. Tetapi sesungguhnya bukanlah demikian. Baik, mari kita lihat. Yang pertama adalah di dalam Injil Matius. Ministri Kristus di bumi adalah memberitakan Injil kerajaan dan mendatangkan kerajaan surga. Dalam Injil Matius kita melihat bahwa Kristus keluar untuk memberitakan Injil khusus, yaitu Injil kerajaan. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini berbeda dari Injil anugerah dan dari Injil pengampunan. Itu adalah Injil kerajaan. Dan Injil ini membawa orang ke dalam kerajaan surga. Injil Matius memberitahu kita bahwa Kristus ini mendatangkan kerajaan surga dan dia bahkan memberikan kunci-kunci kerajaan surga kepada salah seorang muridnya, yaitu Petrus. Ini dapat kita baca di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Hari ini banyak orang Kristen memiliki pengenalan yang memadai tentang kerajaan surga, tentang kunci-kunci kerajaan surga, dan tentang apa artinya membawa kerajaan surga kepada orang-orang atau membawa orang-orang
ke dalam kerajaan surga. Kita lihat yang kedua, ministry Kristus di bumi di dalam Injil Markus, yaitu memberitakan Injil Allah dan menaburkan benih kerajaan Allah. Melanjutkan Injil Matius, Injil Markus memberitahu kita bahwa Kristus ini memberitakan Injil Allah. Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Markus 1 ayat 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kita dapat melihat bahwa Injil kerajaan dan Injil Allah hanyalah satu Injil. Namun sama seperti kita melihat pandangan yang berbeda tentang satu orang dari sudut yang berbeda, kita juga melihat aspek-aspek berbeda dari Injil yang menakjubkan ini di masing-masing keempat kitab Injil. Melihat Injil dari satu sisi, kita melihat Injil kerajaan di dalam Injil Matius yang membawa orang-orang berdosa ke dalam kerajaan surga. Di sisi lain kita melihat Injil Allah dalam Injil Markus yang membawa orang berdosa ke dalam Allah. Injil Markus menyajikan Kristus sebagai persona yang membawa kita ke dalam Allah. Sedangkan Injil Matius menyajikan Kristus sebagai persona yang membawa kita ke dalam kerajaan surga. Hari ini, Kristus yang sama ini masih memberitakan Injil Allah untuk membawa kita ke dalam Allah. Dan dia masih memberitakan Injil kerajaan untuk membawa kita ke dalam kerajaan surga. Saya berharap kita semua dapat memiliki setidaknya beberapa pengalaman dan kenikmatan akan Kristus dengan cara ini. Kemudian kita dapat berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang membawa aku ke dalam Allah, dan Engkaulah yang membawa aku ke dalam kerajaan surga. Aku menikmati Engkau tidak hanya sebagai penebus dan juru selamatku, tetapi sebagai persona yang membawa aku ke dalam Allah dan ke dalam kerajaan surga. Dalam Injil Matius, Kristus mendatangkan kerajaan surga, dan dalam Injil Markus, ia menaburkan dirinya sebagai benih kerajaan. Markus pasal 4 ayat 1-20. Pada suatu kali Yesus mulai lagi mengajar di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Sebagian jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Lalu katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Lalu ia berkata kepada mereka, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memang melihat, mereka tidak memahami. Sekalipun memang mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan diberi pengampunan. Lalu ia berkata kepada mereka,
Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kita dapat menggunakan penanaman benih anyelir sebagai ilustrasi. Pertama, kita hanya memiliki benih anyelir. Lalu kita menabur benih anyelir ke ladang, dan benih itu tumbuh, menghasilkan bunga anyelir. Segera di ladang itu kita akan melihat taman yang penuh dengan bunga anyelir. Itulah kerajaan anyelir. Apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah Allah yang mekar. Yesus datang untuk menaburkan dirinya sebagai benih Allah ke dalam hati manusia. Hati manusia adalah ladang, dan Yesus sebagai benih Allah bertumbuh dalam hati kita. Ketika benih dalam hati kita ini berbunga, itu menjadi taman Allah. Taman ini adalah kerajaan Allah, taman dengan Allah yang mekar. Kebun hari ini adalah gereja. Hari ini di Jepang ada taman kecil. Taman Allah dengan Allah yang mekar. Kehidupan gereja yang tepat adalah kerajaan Allah. Yang adalah Allah yang mekar dari dalam begitu banyak orang beriman. Kita berlanjut bagaimana ministry Kristus di bumi. Menurut Injil Lukas. Dalam Injil Lukas, Kristus memproklamirkan Yobel dan melaksanakan keselamatan dinamiknya melalui standar moralitasnya yang tertinggi. Dalam Injil Lukas, Kristus disajikan sebagai persona yang memproklamirkan Yobel. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 22. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara-saudari, Yobel adalah pembebasan. Dalam Yobel Perjanjian Lama, siapapun yang menjual tanahnya atau menjual dirinya sebagai budak akan dibebaskan dari penawanan dan dibawa kembali ke dalam warisannya sendiri.
Kita bisa baca di dalam Imamat pasal 25 ayat 8 sampai 17. Amin. Latar belakang Yobel perjanjian baru Tuhan adalah semua manusia adalah tawanan. Mengapa semua orang begitu sibuk? Karena mereka semua adalah tawanan. Para siswa adalah tawanan, dan para dosen juga tawanan. Bahkan para penguasa dunia adalah tawanan. Semua manusia yang jatuh telah dibawa pergi dan ditawan oleh Satan. Karena itu semua orang telah kehilangan warisan mereka, yaitu Allah sendiri. Meskipun Allah adalah bagian manusia dan warisan manusia, semua manusia yang jatuh telah kehilangan Allah. Semua telah menjadi tawanan. Mereka semua menjadi miskin. Menurut Injil Lukas, Yesus datang untuk mengumumkan Yobel, untuk mengumumkan pembebasan para tawanan, untuk membebaskan mereka semua dari Satan, dan untuk membawa mereka semua kembali kepada Allah. Lukas pasal 15 menceritakan kisah anak yang hilang. Dia adalah orang yang kehilangan semua warisan di rumah ayahnya. Tetapi suatu hari dia dibawa kembali. Itu adalah kebebasannya. Dia dibawa kembali ke rumah ayahnya untuk menikmati kekayaan rumah ayahnya. Dia dibawa kembali ke warisannya. Sebelum kita beroleh selamat, kita semua adalah tawanan. Dibawa pergi dari Allah oleh banyak hal dosa, dan bahkan oleh hal-hal yang dapat dianggap baik. Tetapi suatu hari, Tuhan Yesus membawa kita kembali. Dia membebaskan kita dari tawanan dan membawa kita kembali kepada Allah. Sekarang kita menikmati warisan kita. Sekarang kita berada di dalam kenikmatan Yobel ini. Ini adalah pekerjaan Kristus untuk mengumumkan Yobel dan untuk melaksanakan Yobel di antara kita. Setelah Markus menyajikan Kristus yang datang untuk memberitakan Injil Allah dan menaburkan benih kerajaan Allah, Injil Lukas menghadirkan Kristus yang sama yang datang untuk memproklamirkan Yobel, untuk membebaskan para tawanan, dan untuk membawa mereka semua kembali kepada Allah sebagai warisan mereka. Inilah keselamatan dinamik Kristus yang berdasarkan standar tertinggi dari moralitasnya. Keselamatan yang dinamik ini terlihat dalam Lukas pasal 19 dalam kasus Sakius. Sakius adalah seorang pemungut pajak yang berdosa, merampok orang dengan cara pemerasan. Dia adalah seorang pemungut pajak yang terkenal, ditolak dan dikutuk oleh komunitasnya. Suatu hari dia mendengar bahwa Yesus akan datang. Tetapi dia adalah orang yang pendek, dan banyak orang berkumpul untuk melihat Yesus. Jadi untuk melihat Yesus, dia memanjat pohon ara. Ketika Yesus datang ke tempat di mana dia berada, dia mendongak dan memanggil namanya. Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Itu dalam Lukas 19 ayat ke-5. Meskipun Sakius ditolak oleh semua orang, namun Yesus ini memanggil namanya dan berkata kepadanya bahwa ia akan mengunjungi keluarganya. Hanya dengan Yesus mengunjungi rumah Sakius, ada perubahan besar dalam kehidupan Sakius. Ia segera memberitahu Tuhan Yesus bahwa ia akan memberikan setengah dari kekayaannya kepada orang miskin. Dan apapun yang telah ia ambil dari orang lain dengan tuduhan palsu, ia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Itu ada di ayat 8. Setelah ini Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Itu ayat 9. Ini adalah keselamatan dinamik Tuhan. Haleluya. Keselamatan yang kita terima bukanlah keselamatan yang lemah, tetapi keselamatan yang kuat.
bahkan keselamatan yang dinamik. Keselamatan yang dinamik ini adalah hasil standar tertinggi dari moralitas Tuhan yang terdiri dari atribut ilahinya yang berbaur dengan kebajikan insaninya. Kebajikan manusia tidak dapat dibandingkan dengan Yesus. Membandingkan kebajikan manusia dengan kebajikan Yesus sama dengan membandingkan emas dan kuningan. Standar moralitas Yesus jauh lebih tinggi daripada standar moralitas semua manusia. Moralitas manusia hanyalah insani, tetapi moralitas Yesus adalah manusia surgawi dan ilahi. Moralitas Tuhan dihasilkan oleh atribut ilahi dalam kebajikan insani, dan itu adalah moralitas dengan standar tertinggi. Moralitas tertinggi ini adalah kebajikan keselamatan dinamik Kristus. Puji Tuhan. Amin. Kita sekarang akan melihat ministry Kristus di bumi di dalam Injil Yohanes, yaitu Kristus memperhidupkan Allah dan melakukan kehendak Bapa. Injil Yohanes mewahyukan bahwa Kristus memperhidupkan Allah dan melakukan kehendak Bapa. Dia menempuh kehidupan yang adalah diri Allah sendiri. Tidak ada yang pernah melihat Allah, tetapi Kristus sebagai anak Allah mengekspresikan Dia. Kristus menempuh kehidupan, mewujudkan Allah Bapa dan membuat Bapa dikenal. Itu kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Pada saat yang sama, dia melakukan kehendak Bapa. Yohanes 5 ayat 30b. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kristus tidak melakukan pekerjaannya sendiri atau merampungkan kehendaknya sendiri, tetapi melakukan kehendak Bapa. Ketika kita melihat ini, kita akan menikmati Kristus dan mengalami Dia sebagai persona yang memperhidupkan Allah dan yang melakukan kehendak Allah. Ini akan memampukan kita memperhidupkan Allah dan melakukan kehendak Allah. Semakin kita menikmati Kristus dan mengalami Dia, kita akan semakin memperhidupkan Allah, mengekspresikan Allah, dan melakukan kehendak Allah. Kita akan mengumpulkan semua aspek pekerjaan Kristus dalam keempat Injil. Anda akan melihat ministry yang dilakukannya di bumi ini. Saya berharap Anda semua dapat meluangkan waktu untuk mempelajari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dengan semua catatan kakinya, melalui Alkitab versi pemulihan, dan melalui berita-berita dari pelajaran hayat keempat kitab Injil ini. Jika Anda melakukannya, Anda akan mengalami Kristus dan lebih menikmati Dia. Kemudian kita akan melihat akan ada taman Allah
untuk menumbuhkan Allah dan mengekspresikan Allah. Tuhan hari ini memerlukan sejumlah orang Kristen yang sedang berkembang. Orang-orang yang mengenal Dia, mengalami Dia, dan menikmati Dia. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan di dalam pekerjaan Kristus melalui penyalipannya. Di dalam berita yang selanjutnya. Puji Tuhan.